Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis dalam lagu-lagu pop Indonesia, sampai hari itu ketika aku terbangun di ruang latihan musik sekolah dengan darah mengalir dari hidungku, dikelilingi oleh tatapan marah dari teman-teman yang mengira aku pengkhianat. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada kakak laki-laki dari penjahat yang hampir menghancurkan hidupku? Itu adalah pengkhianatan terbesar yang pernah aku lakukan terhadap diriku sendiri, dan itu dimulai di sekolah seni Jakarta yang penuh intrik ini. Aku, seorang pemuda biasa bernama Raka, berusia 18 tahun, baru saja pindah ke Jakarta dari desa kecil di Jawa Barat. Sekolah Musik dan Drama Nusantara, atau yang biasa disebut SMN, adalah mimpi bagi siapa saja yang ingin menjadi bintang. Tapi bagiku itu adalah pelarian dari keluarga yang hancur karena ayahku yang pecandu judi. Aku datang dengan beasiswa, membawa gitar tua dan harapan untuk menyanyi tentang kehidupan yang lebih baik. Hari pertama aku sudah merasakan getaran aneh di udara. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, ini adalah arena gladiator di mana bakat bertabrakan dengan ego. Pagi itu, saat aku berjalan menyusuri koridor yang dihiasi poster-poster pertunjukan wayang dan gamelan modern, aku mendengar suara tawa yang keras. Di depan aula utama, sekelompok siswa berkumpul. Di tengah mereka, ada seorang cowok tinggi dengan rambut hitam bergelombang, mata tajam seperti elang, dan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Itu adalah Arya, kakak kelas yang terkenal sebagai Deraja Panggung. Dia sedang memimpin latihan untuk musikal besar tahun ini, berjudul Cinta di Tengah Badai, sebuah cerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, tapi dengan twist romantis. Aku berdiri di belakang, mengamati. Arya bernyanyi dengan suara bariton yang dalam, membuat bulu kuduku merinding. Tapi kemudian mataku tertarik pada sosok lain di sampingnya. Itu adalah Bima, adiknya. Bima adalah tipe cowok yang semua orang hindari, tatapannya dingin, tubuhnya penuh tato samar, dan rumor mengatakan dia terlibat dalam geng jalanan di kawasan Tanah Abang. Dia penjahat, bisik seorang teman baruku, Lina. Jangan deket-deket, Raka. Bima pernah ditangkap polisi karena tawuran. Aku mengangguk, tapi hati kecilku penasaran. Mengapa Arya yang begitu sempurna punya adik seperti itu? Malam itu di asrama aku tak bisa tidur. Aku membayangkan Arya, bagaimana tangannya memetik gitar dengan lembut, bagaimana dia tersenyum saat bernyanyi. Itu adalah perasaan aneh yang selama ini aku tekan dalam-dalam. Di desa aku pernah merasakan hal serupa terhadap seorang teman, tapi aku sembunyikan karena takut dicap beda. Di Jakarta mungkin aku bisa bebas. Keesokan harinya, audisi untuk musikal dimulai. Aku nerus, tanganku berkeringat saat memegang gitar. Saat giliranku, aku bernyanyi lagu tradisional Sunda yang kumodifikasi dengan sentuhan pop. Suaraku gemetar di awal, tapi kemudian mengalir. Arya, sebagai sutradara siswa, duduk di depan dengan mata penuh perhatian. "Bagus, Raka," katanya setelah aku selesai. "Kamu punya jiwa. Kamu masuk tim." Hatiku berdegup kencang. Itu adalah awal dari segalanya. Kami mulai latihan bersama. Arya sering membimbingku secara pribadi, mengajari cara mengontrol napas saat bernyanyi. Sentuhannya ringan di bahuku membuatku gelisah. "Kamu punya potensi besar," katanya suatu sore saat kami duduk di taman sekolah di bawah pohon lamboyan yang berbunga merah. "Tapi kamu harus percaya diri. Seperti aku dan Bima." "Bima?" Aku terkejut. "Bima juga ikut musikal?" Arya tertawa. "Dia bukan penyanyi, tapi dia desainer kostum. Dia keren, kan? Meski orang-orang salah paham tentang dia." Aku diam. Rumor tentang Bima semakin kuat. Katanya dia terlibat dalam pencurian di sekolah tahun lalu, tapi tak terbukti. Suatu hari, aku melihat Bima bertengkar dengan seorang siswa lain di belakang gedung.
Kau jangan campur urusanku, bentak Bima, suaranya kasar seperti angin topan. Tapi Arya selalu membela adiknya. Bima punya masa lalu buruk karena keluarga kami hancur. Ayah kami meninggal dalam kecelakaan, ibu depresi. Bima jadi pelindungku meski caranya salah. Perasaanku terhadap Arya semakin dalam. Setiap latihan, aku mencuri pandang. Suatu malam saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami terjebak di ruang latihan. Ceritakan tentang desamu, katanya sambil memainkan piano lembut. Aku bercerita tentang sawah hijau, sungai yang jernih, dan rasa kesepian. Aku merasa berbeda di sana. Seperti tak cocok. Arya memandangku lama. Aku juga pernah merasa begitu. Tapi di sini kita bisa jadi diri sendiri. Jantungku berhenti sejenak. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Tapi kemudian konflik pertama muncul. Bima tahu aku dekat dengan Arya. Suatu hari dia menyudutku di koridor. Jauhi kakakku, anak desa. Kau tak pantas. Aku marah, tapi juga takut. Kenapa? Apa salahku? Bima menyeringai. Kau tahu aku siapa? Aku bisa buat hidupmu neraka. Itu adalah ancaman pertama. Tapi aku tak mundur. Cintaku pada Arya semakin kuat, seperti lagu yang tak bisa berhenti kumainkan. Latihan semakin intens. Musikal mendekat dan drama di balik panggung lebih hebat daripada di atasnya. Ada gosip bahwa seseorang mencuri dana produksi. Semua mata tertuju pada Bima. Dia penjahat, kata Lina lagi. Arya buta karena saudara. Aku ragu. Apakah Arya tahu? Suatu malam aku konfrontasi Arya. Benarkah Bima mencuri? Arya marah. Kau percaya rumor? Dia keluargaku. Pertengkaran itu membuatku sedih. Tapi esoknya Arya minta Raka. Aku takut kehilanganmu. Kata-kata itu seperti api. Kami berpelukan di bawah hujan dan untuk pertama kalinya aku merasakan bibirnya menyentuh pipiku. Itu adalah ciuman pertama, penuh emosi. Tapi Bima melihat. Dan itulah awal dari badai sebenarnya. Badai mulai mengamuk. Setelah ciuman itu hubungan kami berubah. Arya dan aku bertemu diam-diam di taman sekolah, berbicara tentang mimpi, tentang bagaimana kami sama-sama merasa berbeda di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Di sini, di Jakarta, kita bisa bertahan, katanya, tangannya menggenggam tanganku di bawah cahaya bulan. Tapi keluargaku. Bima tak akan mengerti. Bima memang tak mengerti. Dia semakin agresi. Suatu hari, saat latihan, dia melempar kostum ke arahku. Kau pikir kau bisa ambil kakakku? Kau cuma anak miskin dari desa. Arya membelaku. Cukup, Bima. Raka bagian dari tim. Tapi Bima tak berhenti. Malam itu aku mendapat pesan ancaman dari nomor tak dikenal, jauhi Arya atau kau akan menyesal. Aku tahu itu Bima. Sekolah semakin panas. Musikal Cinta di Tengah Badai ironisnya mencerminkan hidupku. Aku berperan sebagai pahlawan muda yang jatuh cinta pada saudara musuh. Arya sebagai sutradara sering memberikan arahan khusus. Rasakan emosinya, Raka. Seperti yang kita rasakan. Cinta kami berkembang. Suatu akhir pekan kami kabur ke pantai Ancol. Di sana, di bawah matahari terbenam, Arya mengaku. Aku mencintaimu, Raka. Dari pertama kali kau bernyanyi. Hatiku meledak. Aku juga, Arya. Tapi Bima. Dia akan mengerti suatu hari. Tapi Bima tak mengerti. Dia mulai menyebarkan rumor. Raka adalah gay, dia merusak Arya. Kata-kata itu menyebar seperti api di sekolah. Beberapa teman menjauh, tapi Lina mendukung. Jangan peduli, Raka.
Ini Jakarta bukan desa. Tapi tekanan meningkat. Orang tua Arya yang tinggal di Bogor mendengar rumor. Mereka datang ke sekolah marah besar. Arya, apa ini? Kau tak boleh seperti itu. Keluarga kita sudah cukup hancur karena Bima. Arya bertengkar dengan mereka. Ini hidupku, Bu. Aku merasa bersalah. Apakah cintaku menghancurkan semuanya? Kemudian pencurian dana terungkap. Polisi datang ke sekolah. Ternyata uang hilang dari kotak donasi musikal. Semua bukti mengarah ke Bima, saksi melihat dia di ruang keuangan malam itu. Arya hancur. Tak mungkin Bima. Tapi Bima ditangkap. Di ruang interogasi sekolah, dia mengaku. Aku lakukan untuk keluarga. Kita butuh uang untuk biaya ibu. Arya menangis. Kenapa tak bilang padaku? Bima memandangku dengan benci. Karena kau sibuk dengan dia. Kau khianati aku demi cowok itu. Itu adalah pengkhianatan pertama. Arya memilihku, tapi hatinya terpecah. Musikal ditunda. Sekolah chaos. Aku mencoba menghibur Arya. Kita bisa lewati ini bersama. Tapi Arya menjauh. Aku butuh waktu, Raka. Hatiku sakit. Apakah ini akhir? Beberapa hari kemudian Bima dibebaskan dengan syarat. Ternyata dia bukan pencuri utama, dia hanya terlibat karena dipaksa oleh geng lamanya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Arya datang padaku malam itu di asrama. Ma, Raka. Aku takut kehilangan Bima, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Kami berbaikan, tapi ada retak. Bima setelah bebas mendekatiku secara pribadi. Kau menang, Raka. Tapi ingat, Arya milik keluarga. Ancaman itu membuatku waspada. Latihan musikal dilanjutkan, tapi suasana tegang. Aku bernyanyi dengan hati penuh emosi, mencurahkan segalanya ke panggung. Suatu hari, selama gladi resik, Bima muncul dengan kostum baru. Ini untukmu, Kak, katanya pada Arya. Itu adalah gesture perdamaian. Arya tersenyum. Terima kasih, Bim. Tapi aku curiga. Malam pertunjukan mendekat dan aku merasakan ada yang salah. Puncaknya terjadi 2 hari sebelum show. Aku menemukan catatan di lokerku, pertunjukan akan hancur karenamu. Aku tunjukkan pada Arya. Itu pasti Bima, kataku. Arya ragu. Tak mungkin. Dia berubah. Pertengkaran lagi. Kau selalu bela dia. Apa aku tak penting? Arya marah. Dia saudaraku. Aku pergi, hati hancur. Apakah ini pengkhianatan dari Arya? Malam itu aku tak tidur. Aku memikirkan semuanya, dari desa ke Jakarta, dari kesepian ke cinta, dari harapan ke kekecewaan. Keesokan paginya, kejutan besar. Polisi kembali. Ternyata pencuri sebenarnya adalah seorang guru yang korup, dan Bima hanya korban. Bima membersihkan namanya. Arya datang meminta maaf. Aku salah, Raka. Bima tak bersalah. Tapi Bima di hadapan kami mengaku sesuatu. Aku yang kirim ancaman itu. Aku takut kehilangan kakak. Pengakuan itu mengejutkan. Bima menangis. Ma, Kak. Ma, Raka. Aku salah paham tentang kalian. Itu adalah momen emosional. Kami bertiga berpelukan, air mata mengalir. Musikal berjalan sukses. Aku bernyanyi dengan penuh jiwa, dan di akhir, Arya menciumku di panggung di depan penonton yang bertepuk tangan. Tapi cerita tak berakhir di sana. Ada twist lebih besar. Setelah musikal sukses, kehidupan sekolah kembali normal, tapi hubungan kami bertiga berubah. Bima menjadi lebih terbuka. Dia menceritakan masa lalunya, bagaimana setelah ayah meninggal, dia bergabung dengan geng untuk mencari perlindungan.
Aku tak mau Arya menderita seperti aku, katanya suatu sore saat kami duduk di warung kopi dekat sekolah. Aku mengerti. Kita semua punya luka, Bim. Arya bahagia melihat kami akur. Ini yang kuinginkan, keluarga. Cintaku dan Arya semakin dalam. Kami sering jalan-jalan ke Monas, berpegangan tangan di bawah langit malam. Di Indonesia ini kita harus kuat, katanya. Banyak yang tak paham, tapi cinta kita nyata. Tapi bayang-bayang masa lalu muncul lagi. Geng lama Bima datang mencari. Suatu malam, saat kami pulang dari latihan, sekelompok cowok menyergap Bima di gang sempit dekat stasiun Tanah Abang. Kembalilah, Bim. Kau hutang kami. Bima melawan. Aku sudah keluar. Aku dan Arya datang tepat waktu. Arya berteriak, jauhi adikku. Pertarungan pecah. Aku terkena pukul, jatuh ke tanah. Darah mengalir dari hidungku. Itu adalah momen yang kusebut di awal. Aku terbangun di ruang latihan sekolah, karena mereka membawaku kembali ke sana. Saat sadar, Arya di sampingku, matanya merah. Ma, Raka. Ini karena kami. Bima juga ada, wajahnya memar. Terima kasih, Raka. Kau selamatkan aku. Polisi datang, geng itu ditangkap. Tapi trauma tetap. Arya merasa bersalah. Mungkin kita tak seharusnya bersama. Aku bawa bahaya. Aku pegang tangannya. Jangan. Kita lawan bersama. Tapi Arya menarik diri. Aku perlu pikir. Pemisahan itu menyakitkan. Aku kembali ke asrama, menangis sendirian. Dina menghibur. Dia mencintaimu, Raka. Beri waktu. Beberapa hari kemudian Bima datang. Kakak salah. Dia takut kehilanganmu seperti kehilangan ayah. Aku terharu. Kenapa kau bantu aku sekarang? Bima tersenyum. Karena kau buat kakak bahagia. Aku paham sekarang, cinta tak kenal gender. Itu adalah perubahan besar. Bima menjadi sekutu. Tapi drama belum selesai. Orang tua Arya datang lagi, kali ini dengan ultimatum. Arya, pilih keluarga atau dia. Arya bimbang. Di ruang keluarga sekolah, dia bertengkar hebat. Bu, aku mencintai Raka. Ini bukan pilihan. Ibunya menangis. Kau akan dicap, Arya. Masyarakat tak terima. Aku mendengar dari luar, hati hancur. Apakah aku harus mundur? Malam itu Arya datang ke kamarku. Aku memilihmu, Raka. Kami berpelukan tapi aku tahu ada harga. Keluarga Arya memutus hubungan sementara. Waktu berlalu. Kami lulus audisi untuk kompetisi nasional di Bali. Di sana, di Pantai Kuta, kami merayakan. Ini awal baru, kata Arya. Tapi Bima menelepon. Geng itu bebas. Mereka ancam lagi. Kami kembali ke Jakarta dengan ketakutan. Bima hilang. Kami cari kemana-mana. Akhirnya, kami temukan dia di gudang tua di Cikini, terikat. Geng itu menuntut uang. Arya marah. Lepaskan adikku. Pertarungan lagi. Aku panggil polisi. Dalam chaos, Arya terluka, pisau menggores lengannya. Bima selamat, tapi Arya dirawat di rumah sakit. Di sana, dia bisik, aku tak bisa tanpamu, Raka. Aku menangis. Aku juga. Orang tua mereka datang, melihat semuanya. Ibunya memeluk Arya. Ma, nak. Aku salah. Rekonsiliasi terjadi. Keluarga menerima kami. Tapi ada pengkhianatan terakhir. Ternyata salah satu anggota geng adalah teman lama Arya yang cemburu pada hubungan kami. Dia yang bocorkan semuanya. Arya hancur. Kenapa, bro? Teman itu ditangkap. Itu adalah akhir dari badai.
Kami bertiga, Arya, Bima, dan aku menjadi lebih kuat. Sekolah memberi kami penghargaan. Cinta kami menjadi inspirasi bagi yang lain. Di akhir tahun, kami tampil di Estial Nasional. Aku bernyanyi lagu tentang cinta yang bertahan. Penonton bertepuk tangan. Tapi cerita punya twist bic. Estial Nasional di Bali adalah puncak. Kami tiba di sana dengan hati penuh harap. Pantai pasir putih, ombak yang bergulung, dan aroma bunga Kamboja membuat semuanya romantis. Arya dan aku berjalan bergandengan, Bima di belakang dengan senyum baru. Kalian imut, godanya. Pertunjukan kami, Cinta Abadi, adalah adaptasi dari musikal sekolah. Aku bernyanyi solo, suaraku menggema di panggung terbuka. Arya di samping, memainkan gitar. Penonton, ribuan orang dari seluruh Indonesia, terpukau. Setelah show, kami menang penghargaan. Ini untuk kita, kata Arya, menciumku di depan kamera. Tapi kebahagiaan singkat. Kembali ke Jakarta, berita buruk datang. Ibu Arya sakit parah, kanker yang tak terdeteksi sebelumnya. Arya hancur. Ini karena stres keluarga. Aku mendukung. Kita hadapi bersama. Bima juga. Aku akan rawat ibu. Rumah sakit menjadi rutinitas. Di sana aku melihat sisi rentan Arya. Aku takut kehilangan semuanya, Raka. Aku pegang tangannya. Aku di sini. Tapi penyakit itu cepat. Dalam sebulan ibu meninggal. Pemakaman di Bogor penuh air mata. Arya tak berhenti menangis. Setelah itu dia berubah. Menarik diri, jarang bicara. Mungkin ini kutukan karena pilihanku, katanya suatu malam. Aku marah. Jangan bilang begitu. Cinta kita bukan kutukan. Tapi retak semakin besar. Bima mencoba mediasi. Kak, Raka benar. Ibu pasti ingin kau bahagia. Arya ragu. Aku perlu waktu sendirian. Pemisahan itu menyiksa. Aku kembali ke desa untuk libur, tapi hati tetap di Jakarta. Di desa aku bertemu keluarga lama. Mereka tanya tentang pacar. Aku cerita tentang Arya, tapi mereka tak paham. Cowok. Itu salah, Raka. Aku sedih, tapi tegar. Ini hatiku. Kembali ke sekolah, Arya sudah berbeda. Dia dekat dengan seorang cewek baru untuk normal. Pengkhianatan itu seperti pisau. Aku konfrontasi. Apa ini, Arya? Dia menangis. Aku takut, Raka. Masyarakat, keluarga. Bima marah pada Arya. Kau khianati Raka. Setelah semua yang dia lakukan. Arya pergi. Hubungan kami putus. Hatiku hancur. Aku fokus pada musik, menulis lagu tentang cinta yang hilang. Beberapa bulan kemudian Bima datang. Kakak salah. Dia menyesal. Tapi aku tak percaya. Terlambat. Drama klimaks saat kompetisi internasional di Singapura. Kami terpilih lagi. Di sana Arya muncul. Raka, Ma. Aku bodoh. Aku mencintaimu. Aku ragu. Kenapa sekarang? Karena tanpamu aku kosong. Bima mendukung. Beri kesempatan, Raka. Kami berbaikan di bawah cahaya kota Singapura. Cinta kembali lebih kuat. Tapi Big C datang. Saat pulang pesawat kami delay karena badai. Di bandara, Bima mendapat telepon, geng lama menyerang lagi, kali ini Atal. Bima pergi sendirian untuk selesaikan. Ini urusanku. Kami ikut, tapi terlambat. Bima tertusuk, dirawat kritis. Di rumah sakit, dia bisik pada Arya. Jaga Raka, Kak. Aku bahagia kalian bersama. Bima meninggal. Itu adalah pengorbanan terbesar. Kami hancur. Pemakaman penuh duka.
Arya menyalahkan diri. Ini karena aku. Aku peluk dia. Bima ingin kita bahagia. Dari sana kami bangkit. Mendirikan yayasan untuk anak jalanan atas nama Bima. Cinta kami menjadi simbol harapan. Di Indonesia, di mana masih struggle, kami hidup terbuka tapi hati-hati. Tahun berganti. Kami menikah secara simbolis di Bali dengan teman-teman. Kehidupan damai, tapi ingatan Bima selalu ada. Ini adalah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan penebusan. Setelah kehilangan Bima, hidup kami seperti lagu yang minor. Arya sering termenung memandang Otto adiknya. Dia penjahat di mata orang, tapi pahlawan bagiku, katanya. Aku mengerti. Dia selamatkan kita. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan jauh dari sekolah lama. Aku bekerja sebagai penyanyi relance, Arya sebagai produser musik. Kami ciptakan lagu-lagu tentang perjuangan di Indonesia, terinspirasi dari cerita kami. Tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, mantan anggota geng datang, minta maaf. Bima baik, kami salah. Arya memakan. Pergi dan ubah hidupmu. Itu adalah penutupan. Cinta kami mendalam. Setiap malam kami berbicara tentang mimpi. Somedai Indonesia akan terima kita sepenuhnya, kata Arya. Aku setuju. Dengan lagu kita mungkin. Tapi konflik baru muncul. Keluargaku dari desa datang berkunjung. Mereka lihat kami bersama. Raka, ini apa? Tanya ibuku. Aku jujur. Aku mencintai Arya, Bu. Dia menangis. Ini dosa. Pertengkaran hebat. Ayahku marah. Pulanglah, tinggalkan ini. Aku tegar. Ini hidupku. Mereka pergi, tapi hatiku sedih. Arya menghibur. Waktu akan sembuhkan. Benar. Beberapa bulan kemudian ibuku telepon. Aku pikirkan lagi. Asal kau bahagia. Rekonsiliasi kecil. Kami ikut parade Pride secara diam-diam mendukung komunitas. Di sana kami bertemu banyak cerita mirip. Suatu hari Arya jatuh sakit. Demam tinggi. Dokter bilang stres akumulasi. Di rumah sakit aku jaga dia. Jangan tinggalkan aku, Arya. Dia tersenyum lemah. Aku tak akan sembuh, tapi itu reminder hidup rapuh. Kami putuskan liburan ke Lombok. Di sana, di pantai Senggigi, kami renau janji. Selamanya, kataku. Arya peluk aku. Selamanya. Kembali, kami buat album baru. Dari penjahat ke pahlawan, dedikasi untuk Bima. Album sukses. Wawancara datang. Kami cerita tentang perjuangan tanpa detail pribadi berlebih. Tapi kontroversi muncul. Beberapa media cap kami propaganda. Demo kecil di depan studio. Arya takut. Mungkin kita terlalu terbuka. Aku pegang tangannya. Ini untuk yang lain seperti kita. Bima muncul dalam mimpi Arya. Lanjutkan, Kak. Itu motivasi. Tahun berikutnya, kami adopsi anak yatim dari panti asuhan secara tidak resmi. Seorang bocah laki-laki bernama Dimas, mirip Bima kecil. Mengasuh dia, kami belajar tentang tanggung jawab. Terima kasih Om Raka, Om Arya, kata Dimas suatu hari. Hatiku meleleh. Hidup stabil. Tapi akhir cerita punya sentuhan personel. Suatu malam, Arya usul. Mari kita buat musikal tentang kita. Aku setuju. Tapi dengan akhir bahagia. Proses kreatif penuh emosi. Menulis skrip mengingat Bima, pengkhianatan cinta. Premiere di Jakarta. Penonton terharu. Standing ovation. Di akhir, aku bernyanyi solo, dari badai lahir pelangi. Arya bergabung, kami berduet. Itu adalah katarsis.
Sekarang kami hidup damai. Cinta kami, meski di tengah masyarakat yang masih berkembang, adalah bukti bahwa humanitas menang. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel. Karena hidup seperti musikal, penuh drama, tapi indah. Waktu terus berlalu. Dimas tumbuh menjadi remaja berbakat, seperti kami. Dia belajar musik dan kami bangga. Aku ingin seperti kalian, katanya. Arya dan aku semakin tua, tapi cinta tak pudar. Kami sering ke makam Bima di Bogor, bercerita tentang hidup. Terima kasih, Bim. Kau ajari kami tentang pengampunan, kata Arya. Aku tambah. Dan cinta sejati. Komunitas Legug di Indonesia berkembang. Kami jadi mentor untuk anak muda yang struggle. Suatu hari, seorang pemuda datang. Cerita kalian inspirasi saya keluar dari closet. Itu adalah legacy. Tapi tantangan tetap. Undang-undang masih tak mendukung. Kami ikut advokasi diam-diam. Di usia 40-an, Arya sakit lagi. Kali ini jantung. Operasi sukses, tapi recovery panjang. Aku jaga dia setiap hari. Raka, jika aku pergi, janji bahagia, katanya. Aku menangis. Jangan bicara begitu. Kita bersama. Dia sembuh, dan kami lebih menghargai waktu. Dimas lulus sekolah, masuk Universitas Seni. Terima kasih atas semuanya, katanya di pesta. Kami bangga. Akhirnya, kami pensiun ke Ila kecil di Bandung. Di sana, di udara sejuk, kami menulis memoir. Buku ini untuk Bima, kata Arya. Judulnya Cinta di Balik Badai. Terbit dan jadi bestseller. Banyak yang terinspirasi. Di akhir hidup, kami duduk di teras, memandang gunung. Aku tak menyesal jatuh cinta padamu, kata Arya. Aku juga. Dari sekolah penuh drama itu. Kami tertawa, mengenang. Cerita kami adalah tentang bagaimana cinta mengalahkan segalanya, pengkhianatan, masyarakat, bahkan kematian. Ini personel, karena di Indonesia, cerita seperti ini jarang tapi nyata. Dan begitulah, aku, Raka, menutup mata dengan damai, tahu bahwa cinta kami abadi.